Oke sobat, kembali lagi bersama gue Adwin di channel ini. Kali ini gue akan melanjutkan Epic Conquest. Oke, langsung saja dulu ke in-game-nya. Ya, di video selanjutnya, di video sebelumnya gue udah bertemu dengan monster baru, yaitu monster serigala. Dan seperti biasa, ini gue sedang perjalanan menuju ke kota bersama Alastor. Oh ya, BTW kemarin kita naik level dan di sini kita punya skill point 3. Dan gue bakal naikin apa ya? Oh ya, di sini juga bisa kita show detailnya. Nah, detailnya ini ada defense, damage, damage. Kalau misalkan di sini gue menaikkan INT, maka di sini yang akan bertambah adalah damage. Sedangkan kalau misalkan gue menaikkan agility, yang bertambah adalah attack speed. Attack speed, critical, dan cooldown. Sedangkan kalau INT apa ya? Intelligent kalau nggak salah. INT damage, kemudian MP regen, dan max MP atau mana. Damage. Iya sih, boleh sih. Cuman gue bakal fokus ke critical aja sama attack speed kayaknya. Kita naikin full ke agility. Oke. Dan di sini juga di inventory kita bisa lihat kita mendapatkan equipment. Iron armor kita equip, dan juga iron skite, iron skite sabit lah kita pakai juga. Tidak bisa digunakan lah. Kenapa cuy? Kenapa tidak bisa digunakan senjatanya? MPT socket. Status senjata. Oh, mungkin karena dia pengguna tangan kosong, mungkin nggak bisa pakai senjata kali ya. Nggak tahu juga gua. Ya udahlah, nggak apa-apa juga. Yang penting kita udah pakai. Di bawah ini nih, di bawah info karakter ada armor, ada iron armor, lalu ada iron gauntlet. Ya, bisa dibilang ini armornya. Oke, di pojok kanan atas juga ada peti, bisa kita buka, climb. Oke, dapat uang, iron ingot, ruby. Ini tuh buat di sini nih, di blacksmith. Nah, buat upgrade senjata, lalu buat nambahin soket ini kayak permata gitu, lalu bisa bikin senjata, dan uprise dan dismantle apa ini, mungkin memperbaiki senjata. Di sini loh ada void sword, resistant void sword. Berarti harus bikin ini dulu ya. Wah, berarti emang harus bertahap bikinnya. Kita bisa bikin iron sword, iron gauntlet. Kita udah punya iron gauntlet. Bisa upgrade gak sih? Iron gauntlet tuh bisa. Iron gauntlet upgrade dulu aja, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa. Upgrade lagi. Mumpung uangnya juga banyak ini. Kita upgrade dulu aja sampai ke level 10 mungkin, sampai max. Coba, mungkin bakal gue skip sampai ke level max. Oke, ternyata maxnya level 5 ya. Ya udah, kita upgrade dulu aja ini sampai level 5. Ini nambahin defense sama max HP. Oke, udah max. Ini sepatu bisa bikin gak sih? Sepatu bisa bikin. Materialnya juga kita punya banyak, kita craft aja ya. Daripada uangnya nganggur, 200.000 loh uangnya, gila. Sedangkan nge-upgrade beginian cuma 200 perak. Kita upgrade dulu sampai level max. Pedang butuh gak sih pedang? Oke, mungkin pedang juga bikin aja kali, pedang. Atau ini iron orb, apa, sabit,
panah, pedang, mungkin ini iron orb. Coba kita buat, setelah itu kita pasang, bisa nggak? Iron orb equip. Wah, bisa. Berarti emang tergantung senjata, tergantung karakter ya. Untuk si Edna ini pakai orb dia. Ya udah, orbnya kita upgrade dulu. Upgrade lagi orbnya sampai max. Di sini juga ada 2 karakter yang masih di lock, masih terkunci. Kayaknya pengguna sabit sama pengguna panah tadi, soalnya ada panah. Masih terkunci soalnya. Kita fokusin dulu si Edna ini, setelah itu mungkin kita bisa buka karakternya nanti. Di sini juga ada ya, apa ini, daily. Langsung aja lah kita menuju ke kota. Let's go. Nah, kan karakternya tadi ada 4. Cuman yang terbuka baru 2. Wah, ini sih yang paling ngeselin itu si hijau emang. Lain paling ngeselin. Serigala ini gak seberapa, soalnya kita bisa mundur. Nah, aku bisa tembak dari jauh nih. Ini kena ini sebenarnya, cuman gak kelihatan aja mapnya. Woi, mundur serigala. Kan nggak terlalu berbahaya serigala. Bisa kita knockback juga menggunakan skillnya. Sabar oi. Oke, wah, raja serigala coy. Wah ini, wah, movement speednya juga makin kenceng aja ya. Sakit juga. Nah, ini pojok kiri atas, lihat si Edna-nya itu nyala-nyala, itu bisa kita pencet ya. Dan marah. Nah, seperti itu. Itu mantap banget sih. Oke. Stage 1-6 kita selesai. 1-6. Emang gamenya kayak easy gitu, mungkin ya karena masih awal. Apa ibu kota masih jauh, ucap Edna. Kita sudah setengah perjalanan, masih jauh dong artinya. Apa nih yang lupa? Alastair, apa nih yang lupa? Dilarang lewat. Hah? Ada tulisan dilarang lewat. Itu adalah daerah terlarang. Kau bisa melihat bendera-bendera dengan simbol aliansi. Tapi kenapa? Ya, baru beberapa bulan yang lalu ada penyergapan di desa itu. Misinya adalah untuk membunuh penyihir yang bangkit. Ini kacau ya. Edna bisa jadi pemburuan, bisa diburu. Sayangnya peristiwa itu berakhir dengan tragedi, paling tidak 100 orang meninggal dalam pertarungan dan kelompok yang berhasil kembali mereka meninggal pada hari setelahnya. Wah, bagaimana bisa ya? Edna sih sedih sesama penyihir. Itulah penyihir, mereka bilang dia adalah tipe racun dan bahkan dengan satu hembusan dapat membunuh puluhan orang secara perlahan. Cuman kan si Edna ini baik. Di awal kan dia udah bilang dia tuh udah baik gitu. Para peneliti kerajaan juga berkata bahwa racunnya masih sangat kuat di daerah itu, jadi masih menetapkan batasan. Oh, jadi masih ada racun yang tersisa lah, makanya ditutup ya. Wah, muter dong ya, makin jauh dong. Kau berpikir tentang kebangkitan iblismu dan membunuh ratusan jiwa. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Nah kan, jadi ya back to story ke belakang, si Edna ini dia mempunyai darah campuran sama iblis ya. Dan makanya di sini ada si Alastair supaya wanti-wanti kalau misalkan si Edna mengamuk keluar iblisnya, Alastair yang bakal membereskannya. Jangan sampai lupa dengan janjimu ya.
Sudah aku bilang aku akan membunuhmu bahkan tanpa kau minta. Nah kan emang gregetan si Aleister itu dia. Awalnya tuh benci Senna. Tapi ingat, hanya ketika aku kalah terhadap sisi gelapku, aku tidak ingin kehilangan nyawaku sekarang. Masih ada banyak hal yang perlu kulakukan. Dari awal emang pengen ngebunuh si Edna, cuman si Edna bilang dia itu udah jadi baik. Cuman kau boleh membunuh si Edna kalau misalkan si iblis yang di Edna itu nggak bisa dikontrol lah sama si Edna, sisi gelapnya. Tak masalah bagiku. Kita harus berjalan ke arah timur. Wah, kita akan mendaki. Kau ingin perjalanan aman tapi akan lebih lama 5 hari untuk mencapai ibu kota. Oke, jadi ada 2 jalur. Yang pertama lewat pegunungan dan yang kedua lewat dataran rendah. Cuma lewat dataran rendah butuh waktu 5 hari coy untuk datang ke ibu kota. Nah, ada gua besar yang bisa memotong waktu perjalanan kita menjadi 1 hari, tapi iblisnya lebih berbahaya. Oh, lewat bawah juga bisa jadi singkat 1 hari, cuman ada iblis yang berbahaya gitu. Aku perlu menemukan petunjuk tentang adikku secepatnya. Nah, tujuan utamanya si Edna itu ke ibu kota ya untuk mencari informasi tentang adiknya. Jadi di sini Edna ingin mencari adiknya yang kita tuh masih belum tahu siapa. Let's go. Kita muter ke bawah ya berarti. Harusnya ke atas lurus. Oh, petanya detail juga. Ini adalah pintu masuk ke gua besar. Akhirnya sampai. Di dalam sangat berbahaya. Saat kita masuk, kita tidak tahu apakah kita punya waktu istirahat. Oke, kita akan lewatin gua ya berarti. Aku akan menyiapkan makanan nanti setelah kita beristirahat ketika akan masuk saat fajar. Sangat berbahaya, segitu berbahayanya. Apa sebaiknya kita mendaki gunung saja? Aku akan melakukan jika aku sedang sendirian, tapi sekarang aku tahu kekuatanmu, jadi aku tidak ragu lagi kalau kita bisa melatih besar ini. Nah, si Aleister udah mengakui kekuatan si Edna ya, yang begitu OP, makanya dia berani lewat gua. Aku juga perlu kembali secepat mungkin. Aku tak ingin mereka terlalu khawatir padaku. Jadi si Aleister juga ini awalnya dikirim ke desa oleh pasukannya untuk memberantas monster-monster di sana. Makanya si Aleister pengen cepat pulang ke kota supaya pasukan yang di kota itu nggak khawatir gitu. Takutnya mikirnya wah si Aleister mati atau gimana gitu. Makanya dia pengen buru-buru datang ke kota. Yang satu ingin memberi kabar dan yang satu ingin mencari kabar. Ada yang menunggumu, tentu saja. Ibu kota adalah rumahku, ya kan? Ada yang menunggu. Selamat malam. Oke. Mungkin tidur dulu. Harusnya kita lewat atas ya untuk ibu kota, makanya kita muter. Oke lah, langsung aja kita gasken di chapter 1 street 7. Wah apalagi ini coy, monster baru lagi. Wah, tapi ya mungkin damage-nya gede ya, cuman agak berbahaya juga sih. Harus pas nih timing menghindarnya. Tapi tetap sih yang paling ngeselin yang hijau itu sih. Wis. Wah, apa coy? Ada iblis. Wah, itu. Wah. Dia terus datang menghampiri, cuma nggak tahu nih serangannya ke gimana. Lah, mati gitu dong iblisnya. Wah, dari jauh bisa loncat dong si kelinci ini. Wah. Oke. Iblis dalam jarak tertentu dia bakal nyeruduk kita. Sedangkan si kelinci dia bisa loncat dan ngestun dong. Bikin pusing dong. Bisa bikin pusing dong. Aduh, ini bahaya juga sih. Wah, ini bahaya juga sih. Wah, damage-nya juga nggak main-main. Wah, ini kombonya bagus sih. Yang satu ngestun, yang satu nyeruduk. Jadi si iblis itu emang nunggu timing gua kena stun. Oke, langsung aja kita pakai api ini. Masih ada kah? Oke, clear. Wah. Oke. Lumayan. Udah mulai menantang ini.
monster-monsternya udah mulai unik. Oke, ini dialog terakhir ya. Mereka menyebalkan, tapi setelah kita terbiasa dengan tingkah lakunya, ternyata mereka tidak terlalu bahaya. Iya sih, emang menyebalkan sih, apalagi yang kelinci itu harus timingnya harus pas banget supaya kita nggak kena stun. Tapi emang nggak terlalu berbahaya. Menurut gua lebih bahayaan yang lempar-lempar itu ngeselin banget. Hampir mirip lah 11-12, cuman ini agak agak gampang dihindarinnya, soalnya lingkarannya itu kelihatan banget. Benar, itulah kunci untuk menang melawan iblis. Seberapa pun kuatnya mereka, kita bisa mempelajari tingkah lakunya untuk mengalahkan mereka. Aku terkejut melihatmu yang ternyata ahli bertarung, soalnya penampilanmu tidak meyakinkan. Masih meremehkan si Edna. Udah tahu Edna Kina ini overpower. Mau coba bertarung tangan kosong ya kan, tangdangin kan. Batu sih Alastor sih. Kita sedang terburu-buru. Tolong tahan dirimu untuk melakukan hal bodoh. Bilang aja aku takut ban. Astaga. Dan tolong tahan dirimu untuk bersikap menyebalkan. Nah gitu dong. Edna juga bisa kesel dia. Oke, langsung loncat ya ke sini, jauh banget. Kita detailnya bagus juga loh. Di sini ada gambar terowongan dan di sini juga ada gambar terowongan atau gua ya. Jadi kita kayak seolah-olah menembus gitu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Udah mulai cukup menarik ini. Menurut gua ceritanya udah mulai cukup menarik dan monster-monsternya juga udah mulai cukup unik. Ya, kita nantikan saja lah chapter-chapter berikutnya atau stage-stage berikutnya, dan gak sabar juga di wilayah kota kayak gimana. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.